Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita bertemu kembali, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, kami sembah Bapa, kami menyembah-Mu Bapa, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami Roh Kudus, penuhilah kami Roh Kudus. Lama rostelo, ya Rama sekelo, ya Rama sekelo, Jesus. Haleluya, haleluya, Rama sekelo, ya takara sekelo, Jesus. Bierere Rama Jesus, kirastelo, Rama sikele, Rama selo. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, urapilah kami Roh Kudus, penuhilah kami Roh Kudus. Jamahlah hati kami, jamahlah hati kami, Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan Yesus Raja kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan. Alamara sekelut, ya Rama selo, Jesus.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, ya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang sangat terkenal hingga setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagian besar sudah hafal dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata yang pertama yaitu tentang kasih Allah. Kasih Bapa yang sangat besar yang ada di dalam hidup kita, yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Lah seringkali kita merasa bahwa waduh, aku orang yang berdosa, aku tidak layak menerima kasih Tuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudaraku, di dalam hidup kita merasa seperti itu. Kasih Tuhan yang sangat besar itu seringkali kita sendiri yang tidak mau menerima akan kasih Tuhan itu. Sebenarnya kasih Tuhan itu kasih yang senantiasa selalu diberikan kepada kita semua. Nah, sekarang tinggal respon kita. Bagaimana kita meresponi akan kasih
dari Tuhan itu. Dari kasih Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa itu, yang sudah diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan itu kita responi, kita tanggapi, kita menerima akan kasih Bapa yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukti dari kasih Bapa itu kepada kita, Pak, yaitu Dia, Bapa, memberikan Tuhan Yesus, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Buktinya, bukti kasih Tuhan yaitu memberikan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan dibuktikan dengan memberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kepada kita semua. Kita dilahirkan dimanapun berada. Mungkin ada yang di kota, yang ada di desa, di negara manapun, juga warna kulit apapun, bangsa apapun, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Inilah kasih Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Dia sudah membuktikan, bahkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ini adalah bukti dari kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menanggapi akan kasih Allah ini, yang ketiga kita harus apa? Kita harus selalu bersyukur akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Di dalam pekerjaan kita bersyukur kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu mengasihi kita semua dimanapun berada. Kita dalam bekerja apapun, kasih Allah itu selalu ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur akan kasih Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa itu, yang sudah diberikan kepada kita. Tanggapi terus dengan bersyukur. Makanya saya senang dengan statementnya dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Karena kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita harus selalu mengucap syukur terus menerus. Dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Jangan kita menggerutu, baru ada sedikit masalah kita menggerutu, tapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita meresponi akan kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita dengan dibuktikan kalau Allah mengasihi kita. Buktinya apa? Yang kedua yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi anaknya yang tunggal, Tuhan tidak mempunyai anak selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya juga sebagai anak, tapi Yesus Kristus ini yang dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, mari kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus yang sudah lahir, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan Yesus yang sudah mati
untuk kita yang sudah diberikan kepada kita. Kasih Allah yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal, melainkan dapat hidup kekal, melainkan dapat hidup kekal, melainkan dapat hidup kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sangat besar kasih Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, biar Tuhan yang menjamah mereka satu persatu. Dan saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit itu kami patahkan, kami cabut keluar dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan darah Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan umat-Mu yang sakit. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan juga menyertai. Tuhan yang membuat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga tolong umat-Mu yang masih belajar, biar Tuhan berikan roh hikmat, roh kepandaian. Masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan tolong di dalam rumah tangga umat-Mu, berikan damai sejahtera sukacita yang dari Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau. Tuhan juga memberikan anugerah kesehatan. Tuhan juga memberkati juga aparat keamanan yang ada, baik TNI, Polri, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai aparat terkecil sekalipun. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada mereka. Tuhan tolong Tuhan semua gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati umat Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau yang menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Jawa Tengah. Tuhan berkati Gubernur Jawa Tengah, juga warga Jawa Tengah, juga Kota Semarang. Tuhan memberkati warga Kota Semarang, memberkati wali Kota Semarang, memberkati semua yang tinggal di Kota Semarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.